Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita di ilmu faraid. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah membahas bagian yang kedua dari pembahasan tentang masalah al-khunsa al-muskil. Yang mana yang kedua adalah tidak ada harapan kita akan mengetahui kondisinya. Tidak ada harapan kita akan mengetahui kondisinya. Ini jenis kelaminnya yang kita anggap yang mana? Apakah ia perempuan atau ia lelaki? Ketika tidak ada harapan, maka khunsa, banci ini diberikan bagiannya setengah. Dan ini ada 5 gambaran. Yang pertama adalah, sudah kita jelaskan, yaitu ketika ia menjadi laki dan ketika ia menjadi perempuan. Yang pertama adalah ketika ia menjadi laki baru mendapatkan warisan. Ketika ia menjadi perempuan, ia tidak mendapatkan warisan. Maka di sini kita berikan setengah dari bagian laki. Yang kedua adalah yang sudah kita jelaskan juga dan sudah kita contohkan, yaitu ketika ia menjadi perempuan baru ia mendapatkan warisan. Maka di sini kita berikan bagiannya setengah dari bagiannya sebagai perempuan. Kemudian yang ketiga yang akan kita contohkan pada hari ini insyaallah, yaitu an yaritha bit taqdirain. Dia mendapatkan warisan dari 2 kemungkinan. Ketika ia menjadi laki, dia mendapatkan warisan. Ketika ia menjadi perempuan, dia juga mendapatkan warisan. Akan tetapi di sini, ketika ia menjadi lelaki itu dapatnya lebih banyak, lebih afdal ketimbang ia menjadi perempuan. Dan ini secara kondisi, secara umum. Yang mana orang ketika menjadi laki dapatnya lebih banyak ketimbang ia menjadi perempuan. Maka bagaimana kita berikan di sini? Kita anggap dia laki dapat dia warisan. Kita anggap dia perempuan dapat juga warisan. Maka kita berikan kedua-dua bagiannya tapi dalam bagian setengah. Mana bagiannya ketika laki? Potong menjadi 2, berikan kepada dia. Mana bagiannya kalau dia menjadi perempuan, dipotong bagi 2, kemudian diberikan kepadanya. Artinya bagiannya adalah bergabungan ketika dia menjadi laki dan ketika dia menjadi perempuan. Untuk lebih jelasnya, contoh yang ketiga ini adalah ketika ia menjadi perempuan dapat, ketika ia menjadi laki dapat. Hanya saja ketika ia menjadi laki dapatnya lebih banyak, lebih afdal. Seperti ada orang meninggalkan 2 orang anak. Ada orang meninggalkan 2 orang anak, ibn dan walad unsa. Dia meninggalkan anak lelaki dan anak banci. Masih belum diketahui apakah dia ibn atau dia bint. Apakah dia anak lelaki atau dia anak perempuan. Dan tidak ada harapan untuk diketahui bagiannya. Maka di sini ada 2 kemungkinan yang kita berikan. Pertama adalah kemungkinan dia zukurah, yaitu jadi laki. Yang kedua adalah kemungkinan unusa, yaitu jadi perempuan. Yang pertama, kalau kita anggap dia laki, maka ini laki, maka itu dibagi 2, sama dapatnya.
1, 1 karena dia laki. Tapi kalau dia perempuan, maka sebagaimana keumuman pembagian itu lidzakari mithlu hadzil unsayyain. Bagi lelaki itu adalah 2 kali lipat dari bagian perempuan. Maka seakan-akan orang ini meninggal, dia meninggalkan 1 anak laki, 1 anak perempuan, 1 anak perempuan. Maka di sini hartanya dibagi 3. Anak lakinya mendapatkan 2, anak perempuannya mendapatkan 1. Kalau ketika dia laki, dia sama-sama setengah. Hartanya dibagi 2. Dia bagi 2 bersama saudaranya. Kalau ini ketika jadi perempuan, dapat dia, hanya saja dia mendapatkan sepertiga. Karena saudaranya yang mendapatkan 2/3. Nah, kalau gitu kita melihat hubungan antara kedua asal masalah. 2 dengan 3. 2 dengan 3, ia adalah tabayun. Tinggal dikalikan. 2 kali 3 adalah 6. Nah, kita punya angka 6. Dikali 2 kali 2. Menjadi berapa? 12. 2 kali 3, 6. Karena ini 2 permasalahan yang akan kita gabungkan, maka dikalikan 2 menjadi 12. Tinggal dibagi sekarang. 12 bagi 2, 6. 12 bagi 3, 4. Setelah itu tinggal kita kalikan dengan di atasnya, kemudian kita berikan ia setengah bagiannya. Pertama, 1 kali 3, 1 kali 6, 6. Dibagi 2, 3. 1 kali 6, 6. Dibagi 2, 3. Pindah ke sini sekarang. 2 kali 4, 8. Dibagi 2, 4. 1 kali 4, 4. Dibagi 2, 2. Yang ini mendapatkan 5 dari 12. Yang ini mendapatkan 7 dari 12. Artinya ketika dia murni lelaki, dia mendapatkan lebih banyak ketimbang ketika dia seorang tuan banci. Karena banci itu gabungan setengah dari bagian ketika dia laki dan setengah bagian ketika dianggap perempuan kemudian digabungkan. Ini hasil gabungannya. Ketika dia dianggap laki di sini, mestinya dia dapat 6. Setengahnya 3. Di sini ketika dia perempuan, mestinya dia dapat 4. Kasih setengahnya menjadi 2. Berarti gabungannya adalah antara laki dengan perempuan. Dia memiliki 2 alat kelamin. Setengah bagian ketika dianggap laki, setengah bagian ketika dianggap perempuan, maka dia mendapatkan 5 gabungan antara setengah ini dengan setengah ketika dia perempuan. Nah, itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan kepada contoh yang berikutnya, masih dalam kasus yang sama, yaitu yang keempat, gambaran yang keempat. Si banci mendapatkan warisan dengan 2 keadaan. Artinya ketika kita anggap laki, dapat dia warisan. Ketika dia jadi perempuan juga sama, dia mendapatkan warisan. Hanya saja ketika dia menjadi perempuan, itu dapatnya lebih banyak ketimbang dia menjadi laki. Nah, seperti kasus ini kebalikan. Nomor 3 ini kebalikan dari nomor 4. Yaitu ketika dia jadi laki mendapatkan lebih banyak, lebih afdal. Adapun permasalahan yang keempat kebalikannya, yaitu ketika ia menjadi perempuan, baru dia mendapatkan lebih afdal. Untuk lebih jelasnya, kita contohkan. Kita hapus. Artinya tidak langsung kita taruh 7 dan 5 di sini supaya kita tahu dari mana asal 5, dari mana asal 7. Yang berikutnya adalah dia mendapatkan dari 2 keadaan, laki dan perempuan. Namun ketika dia menjadi perempuan, dia dapatnya lebih afdal. Seperti misalnya ada seorang meninggalkan zauj, meninggalkan suami, kemudian meninggalkan ahli 2 orang, saudara seibu, kemudian meninggalkan walad ab khunsa, maksudnya saudari bapak. Nah.
Di sini ada suami. Kemudian ini dua adalah saudari seibu. Kalau ini adalah saudara atau saudari sebapak. Nah, kita tidak tahu apakah dia saudara atau saudari, karena dia di sini adalah banci. Sama juga kita buatkan kemungkinan dia zukurah, laki, kemudian kemungkinan unusah, yaitu perempuan. Nah, kita lihat pertama ketika dia laki. Kalau dia laki, maka di sini dia mendapatkan sisa. Ini karena dua mendapatkan 1/3. Ini zauj mendapatkan setengah. Maka asal masalahnya dari 6. Zauj mendapatkan setengah, yaitu 3. Saudari seibu mendapatkan 1/3, yaitu 2, sama-sama 1. Kemudian sisanya adalah 1. Kalau dia sebagai perempuan, maka di sini dia mendapatkan setengah. Karena tidak ada saudari kandung di sini, dia mendapatkan setengah. 2 dengan 2, sama asul, ambil salah satunya. 2 dengan 3. Maka asal masalahnya 6. Setengahnya 3. 1/3-nya 2. Sama-sama 1. Setengahnya 3. Berarti terjadi aul menjadi 8. Coret asal masalah pertama, aulnya 8. Nah, sekarang kita lihat antara asal masalah pertama dengan asal masalah yang kedua. Kita punya angka 6, kita punya angka 8. Berarti di sini adalah terjadi tawafuk. 6 dengan 8 sama-sama bisa dibagi 2. Berarti bisa 8 kali 3 atau 4 kali 8. 8 kali 3 sama dengan 24. Atau 4 kali 8 atau 3 kali 8 sama dengan 24 sama. 24. Karena ini ada 2 permasalahan, tinggal dikalikan 2. Menjadi 24 dikali 2 menjadi 48. Tinggal dibagi sekarang. 8 bagi 6. 48 bagi 6 sama 48 bagi 8. Hasilnya sama, yaitu 48 dibagi 6 ya 8. 48 dibagi 8 ya 6. Nah, sekarang kita kalikan dengan di atasnya, kemudian kita bagi 2. 3 kali 8 menjadi 24. Dibagi 2, 12. Tengahnya. 1 kali 8, 8 dibagi 2, 4. 1 kali 8, 8 dibagi 2 sama juga 4. 1 kali 8, 8 dibagi 2, dapatnya setengahnya adalah 4. Kemudian kita pindah yang ke sini. 3 kali 6 sama dengan 18 dibagi 2 menjadi 9. 1 kali 6 dibagi 2 menjadi 3. 1 kali 6 dibagi 2 menjadi 3. 3 kali 6. Nah, lihat. Ketika dia perempuan, dapatnya lebih banyak. Di sini 8. Ini 3 kali 6 sama dengan 18. Dibagi 2 sama dengan 9. Nah, inilah dia. Dapat bagiannya masing-masing. Yaitu untuk zauj mendapatkan 21. Untuk ini saudari atau saudara seibu masing-masing mendapatkan 7. Kemudian ia yang saudara atau saudari yang banci maksudnya sebapak, dia mendapatkan 13. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang keempat. Artinya antara laki dengan perempuan kedua-duanya dapat.
Hanya saja ketika menjadi perempuan dapatnya lebih banyak, lebih afdal. Kemudian yang terakhir adalah yang kelima. Yang kelima adalah ketika ia menjadi perempuan dan ketika ia menjadi laki sama-sama dapat. Dan dapatnya juga sama. Artinya tidak memberikan pengaruh terhadap dapatnya. Mau jenis kelaminnya apapun, jenis kelaminnya lelaki atau jenis kelaminnya perempuan, sama saja. Kalau begitu, tidak usah direpot-repotkan mau permasalahan apa saja. Kita anggap dia perempuan, seperti itu dapatnya. Kita anggap dia laki, seperti itu dapatnya. Bagi hartanya dan berikan sesuai dengan dapatnya. Karena apa? Karena tidak memberikan pengaruh apakah dia menjadi perempuan atau dia menjadi laki. Lebih jelasnya kita contohkan, seperti orang meninggal. Dia meninggalkan bint. Dia meninggalkan bint, anak perempuan, dan walad ab khunsa. Nah, dia meninggalkan bint, anak perempuan, dan saudara sebapak atau seibu banci. Saudara banci. Nah. Di sini kita lihat ketika dia menjadi zukurah dan ketika ia menjadi unusa. Ketika dia jadi laki, ketika dia jadi perempuan. Di sini bint mendapatkan setengah. Ketika dia jadi laki, berapa dapatnya? Sisa. Asobah sinnas. Asal masalahnya 2. 1 sisa 1. Ketika dia perempuan, bint tetap mendapatkan setengah. Dia dapat berapa? Dia mendapatkan sisa. Tetap dia mendapatkan sisa. Karena apa? Karena itu asobah ma'al ghair. Ketika ada orang meninggalkan anak perempuan atau cucu perempuan bersama saudari kandung atau saudari sebapak, yang mana saudari di sini mengambil posisi saudaranya, maka dia dikatakan sebagai asobah ma'al ghair ay ma'al bin, yaitu saudari bersama bin, maka dia mendapatkan sisa. Nah, kita lihat di sini ketika dia menjadi lelaki seperti ini permasalahannya. Bin kasih setengah, yaitu 1, kemudian sisa 1. Kalau ketika dia menjadi perempuan bagaimana? Sama juga, asal masalahnya 2. Bin mendapatkan setengah, yaitu 1, dan dia mendapatkan sisa juga 1. Artinya kalau kondisinya seperti ini tidak perlu kita repot membaginya. Artinya kita mengetahui apakah statusnya perempuan atau statusnya laki, karena kondisinya sama saja. Ya sudah berikan warisannya sepenuhnya, baik ketika dia menjadi laki maupun ketika dia menjadi perempuan, karena memang dapatnya sama. Harta kita mau bagi 2, setengah bagian ketika dia menjadi laki, setengah bagian ketika jadi perempuan, dong sama, tetap hasilnya seperti itu. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang masalah gambaran ketika itu banci. Yang mana banci ini kita tidak mengetahui statusnya. Seperti dia meninggal waktu kecil dan kita tidak mengetahui apakah statusnya dia lelaki atau statusnya dia perempuan. Tidak ada harapan kita mengetahui statusnya. Maka di sini ada 5 kemungkinan. Bagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu ketika dia menjadi laki dia dapat warisan. Ketika dia jadi perempuan tidak dapat. Maka berikan warisan ketika ia menjadi, kita anggap adalah tengahnya. Begitu juga yang kedua, ketika ia jadi laki dan ketika ia jadi perempuan. Ketika dia jadi laki dia tidak dapat. Ketika dia jadi perempuan dia mendapatkan warisan. Berikan warisannya itu setengah dari bagiannya ketika menjadi perempuan. Yang ketiga adalah
ketika dia menjadi laki dan ketika jadi perempuan, kedua-duanya dapat. Hanya saja, ketika dia menjadi laki, dapatnya lebih afdal, lebih banyak. Maka di sini, ketika dia jadi laki, kita berikan setengah. Kemudian ketika kita anggap dia perempuan, kita bagiankan setengah. Kemudian dapatnya kita gabung dan kita berikan bagiannya. Kemudian yang keempat, sebaliknya. Ketika dia jadi laki, dapat warisan. Ketika dia jadi perempuan, juga mendapatkan warisan. Hanya saja ketika dia menjadi perempuan, itu dapatnya lebih afdal. Maka di sini, setengah bagian perempuannya, kemudian setengah bagian lakinya digabung dan diberikan kepada dia. Dan yang kelima adalah, yaitu ketika dia menjadi perempuan dan ketika dia menjadi laki, sama-sama saja. Dapatnya begitu saja. Tidak memberikan pengaruh terhadap dapatnya. Karena misal seperti ini, sama-sama dapat sisa. Dia jadi laki, dia mendapat sisa. Dia jadi perempuan juga dapatnya sisa. Dan dapatnya segitu juga. Maka di sini silahkan dibagikan hartanya, diberikan kepadanya sepenuhnya, baik ketika kita anggap dia perempuan maupun kita anggap dia adalah laki. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya terkait latihan-latihan dan permasalahan-permasalahan yang ada yang terkait tentang masalah al-khunsa, al-mushkil, yaitu banci yang bermasalah. Artinya kita tidak menemukan apakah dia laki atau dia perempuan. Itu saja mungkin yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.